ada hal yang cukup menarik untuk kita lihat berikut ini, tapi tanda tanyanya adalah apakah kenaikan emas ini sudah konsisten atau dia hanya kenaikan sementara seperti false breakout atau mungkin false signal. Oke, ini akan kita lihat. Pertama tentunya kita pastikan lebih dulu dari US dollar dan juga US Treasury yield, karena ini ada hubungannya teman-teman. Posisi kenaikan emas ternyata juga didukung dengan kenaikan dolar dan juga kenaikan yield. Tidak percaya? Kita lihat berikut ini. Oke, kemarin saya sudah sempat membahas kaitannya dengan potensi pergerakan dari US Treasury yield di grafik H4 terutama. Kita melihat ada kecenderungan dia membentuk suatu pola tertentu, dan itu adalah terkait dengan inverse head and shoulder. Ini dikaitkan dengan pola yang sebelumnya terjadi, sempat dia terjadi penembusan, kemudian dia sempat up tapi dia tertahan. Perhatikan area-area yang saya tanda ini, ternyata dia equal, lalu kemudian dia mengalami penurunan juga, dan itu dicurigai sebagai pullback ataupun retest support. Dan saat kita tarik garis, ternyata dia berada di zona support yang menurut saya itu masih cukup wajar untuk area penurunan. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Ternyata betul saja. Kondisi yang kemarin terjadi, penurunan ini adalah sebagai pullback. Dan apa yang terjadi berikutnya? Ternyata dia mulai kenaikan lebih tinggi dari zona high sebelumnya, 4,5%. Dan inilah dia. Dia berada sekarang di 4,568%. Oke, berarti yang perlu kita lakukan saat ini adalah mengukur target ketinggian supaya kita tidak kehilangan sinyal ataupun ya mungkin bisa dibilang petunjuk. Inilah yang harus kita lakukan berikutnya. Kalau diperhatikan dari zona yang terjadi, maka kita harus tarik bagian bottom tersebut. Oke, inilah bagian bottomnya dari yang kita curigai sebagai bagian head. Kemudian kita tarik sampai ke titik pangkal dan kurang lebih di area ini. Dan lalu kemudian kita cut atau kita potong supaya kita mengetahui apakah area tersebut sangat wajar atau tidak untuk menjadi target inverse head and shoulder. Oke, kemudian pindahkan dari zona kenaikan ataupun penembusan, dan inilah dampak ataupun potensi yang bisa terjadi berikutnya. Kalau misalkan ini benar bahwa ini adalah kelanjutan dari yang namanya inverse head and shoulder, maka target seharusnya atau target berikutnya kemungkinan kita masih akan melihat kenaikan dari sisi US Treasury yield, dan targetnya kurang lebih sampai titik ini teman-teman. Inilah 4,63% dan itu sudah berjalan sekitar mungkin 60 atau bahkan 70% dari target utama. So kita tinggal tunggu apakah nanti malam akan terjadi pembalikan apa tidak. Hanya saja di sini yang perlu kita tekankan adalah nasib dari emas nantinya, apakah dia akan reverse naik atau justru reverse turun dulu. Kalau saya pribadi melihat dari jalur seperti ini, harusnya yang akan kita tinjau, maka kemungkinannya adalah pertama, posisi support yang terbaru adalah di zona ini, dan juga zona terakhir yang sempat dicurigai sebagai level tertinggi. Oke, yang kedua adalah kalau begitu, posisi penurunannya kira-kira kurang lebih skenario harusnya seperti ini. Penurunan pertama bisa saja tertahan di zona support yang ini atau di support yang kedua. Apapun itu hasilnya akan relatif sama, ujung-ujungnya dia akan kembali didorong mulai kenaikan. Dan itulah saatnya dia mencapai target. Otomatis kalau Anda lihat sekarang pergerakan emas sedang mulai kenaikan, mungkin saja saat terjadinya penurunan di area ini untuk US Treasury yield-nya, maka kemungkinan itulah yang sedang terjadi pada emas saat ini dengan jalur kenaikan. Sebaliknya, kalau ternyata nanti malam yang kita lihat adalah jalur kenaikan dari US Treasury yield, maka emas kemungkinan akan berseberangan alias dia akan counter dan dia akan mulai penurunan. Ya, ini kalau kita bilang jalurnya normal, tanpa ada geopolitik, tanpa ada berita besar apapun, yang memang saat ini yang paling dinantikan adalah di akhir bulan, yaitu data inflasi PCE yang baru akan dirilis di hari Jumat. Tapi ada data GDP juga yang akan dirilis besok hari atau di hari Kamis. Tapi jangan lupakan juga, inflasi Jerman walaupun tidak berdampak secara langsung, bisa saja berdampak kepada emas, tentunya jika ternyata data inflasi tersebut melemah. Oke, kaitannya dengan hal tersebut juga kita compare lebih lanjut dengan grafik di daily. Kalau misalkan bullish candle seperti ini, otomatis ini yang kemarin saya takutkan. Apa yang terjadi adalah dia mengalami kenaikan kembali persis di atas zona resistennya, dan itu kembali ke dalam jalur yang kita sebut dengan trend channelnya. Nah, otomatis di sini teman-teman, jalur sebelumnya yang sudah mengalami penembusan dan penurunan, tapi tertahan lalu kemudian pull up ataupun retest resisten, ternyata saat ini justru menjadi jalur kenaikan kembali karena dia kembali dalam jalur trend channel. Oke, tapi jangan dulu senang karena posisinya juga ini masih terlalu baru. Jadi kita masih perlu 1 atau 2 candle berikutnya untuk memastikan apakah dia betul-betul confirm sudah naik apa tidak. Nah, satu sisi
di barisan DXY ataupun indeks dolar, kita melihatnya posisi yang sama. Kondisi kemarin juga kita sudah sempat sebutkan, awas, hati-hati, kemungkinan ada kecenderungan jadi double bottom. Itu pun dengan catatan ternyata double bottomnya tidak perlu sama bagian bottomnya, karena jelas di sini lebih tinggi. Dan yang paling penting lagi adalah kondisi candlestick daily yang ditutup dengan hanging man ataupun hammer. Kita sebut saja ini hammer karena dia tutup di bawah atau tepat di zona support yang kebetulan dia berada di kisaran 104.60-an. Oke, berarti harusnya dengan jalur normal ini, maka kita akan dapatkan kenaikan untuk US dollar, that means strong dollar. Artinya lagi, meskipun terjadi penurunan untuk saat ini US dollarnya dan emasnya mengalami kenaikan, hati-hati kemungkinan malam hari bisa saja berbalik, persis dengan yang terjadi ataupun bahkan kontradiksi dengan kemarin. Nah, tentunya Anda ingat, kemarin di grafik keempatnya, saya sempat sebutkan terkait dengan potensial dari reversal pattern yang ditunjukkan dari pola ataupun potensi falling wedge. Apa yang terjadi? Ya, tertahan di zona support, kemudian ditembus dan akhirnya mengalami pergerakan lebih tinggi. Otomatis dari sini pergerakan normalnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Nah, retest area support kembali dan itu berarti area 104.40. Kemudian kita harapkan nantinya terjadi double bottom di sini dan akhirnya mendorong naik, dan neckline adalah zona high ataupun resisten yang saat ini terjadi. Artinya, lagi-lagi wajar, saat dia terjadi penurunan seperti yang terjadi saat ini, dalam pola penurunan US dollar, maka di grafik 4 akan nampak jelas di situ emas mengalami rebound kembali setelah menguji area buy kita, 25 atau 2350. Nah, kemudian, kalau misalkan sudah selesai, maka nantinya dia akan rebound, dan itu berarti tanda-tanda bahwa emas bisa saja berbalik turun di malam hari. Jadi teman-teman, kalau skenario pagi tadi kita sudah benar untuk buy emas di teritori yang kita tentukan 2349 ataupun 2350, hati-hati. Maka kemungkinan di malam hari hal tersebut bisa saja berbalik. Ini kaitannya dengan zonasi dari trend channel ataupun yang kita sebut dengan bearish flag. Ya, kalau Anda lihat di sini, areal coklat ini adalah menandakan terkait dengan bearish flag. Keberadaan bearish flag belum tergagal total, teman-teman, karena kaitannya dengan penembusan yang sebelumnya, memang dia false breakout, tapi juga perhatikan zona resistennya kecenderungannya semakin tinggi dan kita belum melihat adanya penembusan ataupun penutupan, lebih tepatnya di atas zona resisten. Oleh karena itu, saya masih sedikit meragukan apakah kenaikan ini akan konsisten mendorong ataupun ya katakanlah bergerak lebih tinggi apa tidak. Dan kalau kaitannya dengan Elliott Wave, kita asumsikan ini 1, 2, 3, maka yang sedang kita nantikan adalah 4. 4 ini, wave keempat biasanya 38.2% atau 50% dari panjang wave ketiga. Dan setelah kita ukur, 38.2% adalah 2367. Dan kemarin, level tertinggi adalah mencapai 2364 atau 2363.90-an. Nyaris mendekati 38.2% yang seharusnya juga sudah menjadi area yang cukup ideal. Tapi jangan lupakan juga, kondisinya adalah dari posisi wave ketiga yang cukup panjang, sehingga mengakibatkan wave keempat akan sangat wajar kalau sampai dia menguji level 50%-nya. Dan itu adalah 2380. Let's see, kalau misalkan sampai detik nanti atau mungkin sampai sore nanti kita berhasil mendapatkan 65 ataupun 2370 sebagai results dari apa yang kita strategikan pagi ini, harap hati-hati. Setelah mendekati level 70 ataupun bahkan mendekati level 80, tolong jangan lakukan buy kembali karena di area ini kemungkinan akan terjadi defense yang kita butuhkan terkait dengan bearish flag ataupun mulai dilakukannya perhitungan wave kelima. Jadi dengan catatan sini berarti otomatis area sell mungkin saja Anda bisa pertimbangkan di dekat-dekat teritori 2380. Asumsi saya adalah 2372 sampai 2375 itu sudah cukup dekat. Kemudian Anda pasang SL di atas 2380 dan nantinya diharapkan terjadi penurunan secara bertahap menembus zona 2360 atau bahkan 2350 atau bahkan jauh lebih bagus lagi jika tembus 2340. So ada 3 step di situ, support 2360, 50 dan 40 untuk memastikan bahwa bearish flag tersebut berhasil menjangkau teritori 2325. Tapi hati-hati, karena bisa saja ini prediksi yang meleset. Kalau misalkan ternyata kecenderungannya market ternyata mengabaikan efek akhir bulan terhadap US dollar, karena mengingat mungkin mereka melihat tidak ada data ekonomi atau bahkan malam nanti inflasi dari Jerman cenderung lebih rendah. So hati-hati, strategi sell hanya berlaku kalau misalkan 2380 tidak ditembus.
Tapi strategi buy juga akan sangat bagus kalau ternyata dia tidak berhasil tembus 2340. Nah, jadi mana kira-kira yang akan sangat kuat? Kalau misalkan kita percaya dengan Elliott Wave, maka seharusnya yang akan kita dapatkan berikutnya adalah penurunan, dan mungkin saja target dari wave 1 sama panjangnya dengan wave 5, berarti kita akan dapatkan nantinya kemungkinan kita mungkin ada potensi yang namanya double bottom tepat di teritori 2325 ataupun 2326, sehingga nantinya kita hitung itu adalah sebagai wave A setelah wave 5. Nah, berikutnya wave B dan C akan menyusul, tapi tentunya kita akan sesuaikan dengan apa yang terjadi malam nanti. Nah, sementara itu di grafik daily, kalaupun Anda melihat area candlenya bullish, tolong jangan abaikan kondisi tail bawahnya. Ini menandakan ada hangman yang kemungkinan kalau kita artikan sebagai berikut, maka potensinya kenaikan tersebut hanyalah pull up ataupun retest resisten. Dan ingat, di hari Senin saya sempat mengatakan selama dia tidak tembus resisten terakhir, yaitu adalah puncak atau high dari tanggal 23 Mei yang berada di 2383, maka sebetulnya itu masih tetap digambarkan sebagai pull up, lalu kemudian nanti dia bisa mengalami penurunan kembali. Dengan asumsi bahwa 50% dari candle putih ini di tanggal 9 Mei tetap berada di 2325, sehingga nantinya good level to buy, strong demand, kemungkinan potensinya akan muncul di 2325 atau bahkan yang paling kuat di 2306. Mana kira-kira apakah yang akan terjadi untuk hari ini ataupun sampai besok? Saya agak ragu bahwa dampak terkait dengan efek kenaikan ataupun penguatan dolar itu kemungkinan bisa terjadi 1 atau 2 hari sebelum akhir bulan. Satu sisi, kalau kita melihat dari pound sterling, kondisinya agak berlawanan juga. Seperti yang terlihat di sini, grafik 4 menunjukkan ada kondisi di mana areal penurunan sepertinya enggan untuk lanjut lebih rendah karena dia cukup dekat dengan level support yang kita tandai. Level support tersebut adalah trend line, sehingga akhirnya potensi yang paling memungkinkan adalah dia kembali menguji zona resisten 1.2800. Kalau itu terjadi, Anda boleh switch strategi kalau misalkan dia melakukan ataupun penembusan di atas 1.80. Tapi yang kita inginkan ini adalah dia tidak tembus, sehingga kemungkinan nantinya kita asumsikan uji coba berikutnya terhadap zona trendline akan menghasilkan penembusan sehingga menghasilkan penurunan di area 1.2690 atau 1.2700. Nah, target pendeknya ceritanya adalah di grafik daily, kecenderungan kemarin kenaikan ini tertahan di zona yang relatif sama yang kita tandai, sehingga berujung dengan shooting star. Oleh karena yang paling memungkinkan untuk hari ini adalah sell untuk pound sterling, tapi pengecualiannya adalah kalau dia kembali tembus 1.800, Anda boleh switch strategi menjadi buy. Sementara untuk crude oil, kelihatannya kita disuguhkan dengan keunikan, yaitu posisi di mana head and shoulder di grafik daily terhambat lagi, dan kali ini megafonnya kelihatannya masih cukup mendorong kenaikan, dan yang dikhawatirkan adalah kenaikan di atas level $80. Tapi perhatikan lagi teman-teman, kondisi ini pernah kita bahas juga bahwasanya selama dia tidak naik lagi atau tidak tembus di atas neckline yang berada di 81.82 untuk saat ini, maka kemungkinan kenaikan itu bersifat sementara. Ya, apapun itu sebetulnya intinya belum menggagalkan dampak dari head and shoulder yang ada di grafik daily yang berarti harus mengalami penurunan. Tapi satu sisi penurunan pun relatif sudah mendekati target utama sebetulnya, yaitu 76 mendekati ke 74. Jadi sebetulnya sangat wajar dalam hal ini 3 hari terakhir mengalami kenaikan. Terlebih faktor utama yang seperti yang kita bahas adalah mendekati pertemuan OPEC yang akan digagas di tanggal 2 Juni. Kemungkinan kecenderungannya akan relatif dipertahankan produksinya sehingga bullish untuk crude oil. Dan terakhir di grafik 4 menunjukkan ekspektasi saya adalah penurunan tertahan di 23,6% atau di 38,2%. Itu berarti 79.30 atau 7869. Anda bila mana untuk melakukan buy bisa memilih antara kedua level tersebut, dan pastikan stop lossnya di bawah level 7800 atau yang paling aman di bawah 7770. Switch strategi menjadi sell hanya jika terjadi penembusan di bawah 7770. Tapi selama tidak tembus, Anda masih aman untuk melakukan buy, dan kalau tembus 80.20 siap-siap muncul 8130 atau bahkan yang paling tinggi, ya welcome to 84.